Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotesis. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Pada saat ini, prajurit yang melaporkan situasi tergagap. Anda bahkan tidak bisa mengatakan apa yang Anda ingin katakan. Jadi sayang sekali. Prajurit yang melaporkan laporan itu juga salah satu bawahan yang disukai oleh Master Sekte Shio. Dia biasanya tenang, tetapi hari ini dia sangat panik, yang membuat Master Sekte Shio semakin marah, jadi berdiri untuk memarahinya. Namun, dia merasa pasti ada yang salah dengan apa yang ingin dikatakan bawahan. Jadi pemimpin Sekte Shio masih bertanya, "Apa yang terjadi?" "Di luar banyak orang yang sangat kuat," kata pria itu dengan ketakutan. "Banyak prajurit? Kekuatan apa?" Pemimpin Sekte Shio bertanya lagi. "Bawahan juga tidak tahu, Master Sekte, sebaiknya Anda keluar sendiri," saran pria itu. Pemimpin Sekte Shio mendengus dingin dan hatinya menjadi semakin bingung. Karena orang kuat macam apa yang bisa menakutinya seperti ini? Segera pemimpin Sekte Shio melangkah keluar dari tempatnya, melihat ke atas, kemudian dia melihat ratusan orang melayang di langit. Kekuatan macam apa ini? Pemimpin Sekte Shio memeriksa dan tiba-tiba menghirup udara dingin dari hidungnya, sehingga membuatnya terbatuk-batuk dengan keras. Bagaimanapun, pemimpin Sekte Shio adalah seorang pejuang di tahap tengah alam kesengsaraan kekosongan. Tetapi ketika dia melihat pemandangan di langit itu, dia tidak bisa menahan batuk dan tubuhnya sepertinya tidak mematuhi perintahnya. Orang kuat di alam hidup dan mati? Tidak, masih ada ratusan orang kuat di alam hidup dan mati. Tidak, orang-orang di depan itu bukanlah orang-orang yang berkuasa di alam hidup dan mati. Mereka jauh lebih kuat daripada orang-orang kuat di alam hidup dan mati. Mungkinkah mereka adalah orang-orang perkasa yang legendaris di alam lautan dewa? Setelah terbatuk, Master Sekte Shio membuka matanya, seperti lonceng tembaga, dan ada tatapan luar biasa di matanya. Setelah mengalami kekosongan singkat dalam pikirannya, Master Sekte Shio mulai berpacu dengan cepat. Karena menurutnya, para pejuang ini pastinya bukan berasal dari wilayah tengah. Jadi hanya ada satu kemungkinan, mereka berasal dari 4 kerajaan dewa utama di sisi lain lautan bintang yang bergejolak. Pertarungan Sekte Dewa Jahat dengan aliansi bisnis dunia dan Yundian di kota Tiangi telah menyebar ke seluruh wilayah tengah, dan berita tentang invasi wilayah tengah oleh kerajaan Dayu telah menyebar. Tapi pemimpin Sekte Shio tidak terburu-buru. Dia hanyalah sekte kelas 3. Bahkan jika kerajaan Dayu benar-benar menduduki wilayah tengah, dia bisa memilih untuk bergabung dengannya. Ketika Sekte Dewa Jahat sedang mengamuk, dia dan Sekte Yulongnya tidak memiliki perlawanan sama sekali. Jadi dia tiba-tiba menjadi anggota Sekte Dewa Jahat. Dia bahkan terus mengatakan bahwa dia ingin bergabung dengan kerajaan ilahi Dewa Kejahatan. Adapun serangan Sekte Dewa Jahat di kota Tiangi, pemimpin Sekte Shio tidak berpartisipasi karena urusan sekte. Bagaimanapun, Cuisi tidak akan memperhatikan kekuatan tingkat ketiganya. Tapi setelah Sekte Dewa Jahat dihancurkan, Sekte Yulong memiliknya tidak terpengaruh sama sekali. Dan karena metode bermain kedua belah pihak inilah yang menjaga Sekte Naga Ikan tetap aman. Jadi kali ini, ketika kerajaan Dayu menyerang, dia tidak serta-merta panik. Tapi apa yang membuatnya begitu terkejut sekarang adalah dengan kekuatan 4 kerajaan dewa besar, sehingga kerajaan Dewa Dayu dapat dengan mudah mengirimkan 10 orang kuat dari alam lautan dewa. Jadi dia berpikir, seberapa mengerinya rahasia 4 kerajaan dewa. Kali ini, Lo Sheng mungkin akan sengsara, dan aliansi bisnis dunia dan Yundian yang lolos terakhir kali. Tapi kali ini mereka mungkin akan hancur.
Saat ini, Master Sekte Shio telah menentukan nasib mereka di dalam hatinya. Di atas langit, ratusan orang berdiri di antara mereka. Situ Hotian memandangi banyak ras manusia di bawah, tetapi tersenyum tipis pada yang lainnya. Lebih baik saya menanyakan arah. Bagaimanapun mereka adalah anggota ras manusia saya. Setelah mengatakan itu, Situ Hotian terbang menuju dasar sekte ikan naga. Meskipun sekte Yulong juga memiliki formasinya sendiri untuk melindungi sekte tersebut, tetapi menghadapi orang-orang kuat di alam lautan dewa, bagaimana mereka bisa memiliki niat sedikit pun untuk bertarung? Sekarang mereka melihat Situ Hotian terbang menuju sekte Yulong dengan sembarangan dan kemudian bertanya dengan tenang. Katakan pada saya ke arah mana kota Tiangi. Wajah Master Sekte Shio segera dipenuhi dengan senyuman. Benar saja, tebakannya benar. Orang-orang ini berasal dari 4 kerajaan dewa utama yang sedang menuju kota Tiangi. Jadi dia buru-buru berkata, kota Tiangi ada di barat daya. Setelah mengatakan itu, Master Sekte Shio mengeluarkan peta dari cincin sumi miliknya dengan kecepatan kilat, dan peta ini biasanya digunakan oleh Master Sekte Shio sendiri. Jadi peta tersebut digambar dengan sangat detail, dengan berbagai nama tempat dan bahkan gambar dengan garis emas. Tuanku, ini adalah peta wilayah tengah saya. Jika Anda mengikuti tanda di atasnya, Anda akan dapat menemukan kota Tiangi. Pemimpin Sekte Shio tertawa berulang kali. Ya, bagaimana Situ Hotian bisa bersikap sopan kepada seorang ahli perang? Terlebih lagi, pria di depannya hanyalah master perang tingkat 5. Jadi bagaimana dia bisa menarik perhatiannya? Setelah menyimpan petanya, Situ Hotian bahkan tidak repot-repot mengucapkan sepatah kata pun, melemparkan sebuah benda dan terbang menuju langit. Segera ratusan orang ini berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang lurus ke arah barat daya. Setelah ratusan orang pergi, Master Sekte Shio tiba-tiba merasa jauh lebih rileks. Karena momentum ratusan orang kuat ini seperti gunung yang hampir membuat Master Sekte Shio terengah-engah. Setelah mengetahui bahwa mereka jauh, pemimpin Sekte Shio sedang ingin melihat senjata yang diberikan Situ Hotian. Ketika dia menemukan belati yang tampak biasa, cahaya ganas tiba-tiba memancar dari matanya dan suaranya juga tiba-tiba bergetar. Ini adalah senjata suci. Mendengar kemunculan Master Sekte, prajurit yang telah memberitahunya sebelumnya menunjukkan ekspresi marah di wajahnya. Master Sekte telah memberinya pelajaran sebelumnya. Bukankah penting untuk berlatih seni bela diri, untuk memperhatikan pikiran seseorang? Sekarang pemimpin Sekte sangat bersemangat, jadi bagaimana pikirannya bisa begitu baik? Namun, dia secara alami tidak berani mengungkapkan ide ini dan hanya menatap kosong pada ekspresi gembira dari pemimpin sekte tersebut. Meskipun para prajurit dari benua naga laut yang terlemah di antara para pejuang ini semuanya kuat di alam hidup dan mati, tapi ratusan dari mereka terbang bersama dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun ratusan cahaya yang keluar dan bergerak di ketinggian juga menimbulkan kegemparan yang cukup besar di wilayah tengah. Karena beberapa pejuang bahkan mengira ada fenomena aneh yang datang dari langit, yang melahirkan harta karun yang cukup banyak. Suatu hari kemudian, ratusan orang akhirnya sampai di kota Tiangi. Di tembok kota besar kota Tiangi, banyak pengrajin yang bekerja siang dan malam untuk memperbaikinya, tembok kota yang hancur akibat perang. Jadi memperbaikinya seperti ini juga merupakan proyek besar. Lihat, apa itu? Di atas tembok kota, seorang pengrajin tiba-tiba menyadari bahwa ada ratusan sinar cahaya dari langit yang menyinari langsung ke sisi ini. Saat melihatnya, itu seperti ratusan bintang jatuh yang jatuh langsung ke arah kota Tiangi. Ketika banyak prajurit mendengar kata-kata pengrajin itu, mereka juga mengangkat kepala dan melihat ke cakrawala. Ketika seorang penjaga yang menjaga kota melihat pemandangan ini, ekspresinya berubah. Kemudian dia bergoyang dan langsung berlari menuju menara.
untuk menyembunyikan bel besar di menara. Setelah penjaga sampai, dia mulai menyembunyikan bel dengan tergesa-gesa. Jelas lonceng besar ini digunakan untuk alarm. Dengan bunyi ini, lonceng besar lainnya juga akan berbunyi. Saat lonceng besar dilewati satu persatu, seluruh kota kiamat akan berbunyi untuk beberapa saat. Apa yang terjadi? Peringatan ini bukannya orang-orang kuat dari kerajaan dewa itu datang, kan? Cepat sekali. Bagaimana tanggapan kota Tiangi kali ini? Para prajurit di kota Tiangi juga panik. Saat ini, seorang prajurit alam pel dewa berdiri di tembok kota, memandangi para prajurit di langit dan akhirnya bergumam. Ratusan prajurit alam hidup dan mati. Apa yang harus kita lakukan untuk menghadapinya? Tepat ketika bel alarm berbunyi, 3 pemimpin aliansi bisnis dunia dan sekitar 20 tetua alam kesengsaraan kekosongan juga terbang dari kota Tiangi. Mereka berkumpul dan melihat orang-orang kuat di kejauhan. Kemudian wajah orang itu juga berubah menjadi sangat jelek. Meskipun Loseng pernah berkata bahwa dia dapat mengundang orang kuat di alam lautan dewa untuk membantu. Namun Sekevan dan lainnya memiliki pemikiran, alangkah baiknya jika Loseng dapat mengundang 1 atau 2 orang kuat tersebut. Lagi pula, berapa biaya untuk mengundang orang kuat dari alam lautan dewa untuk mengambil tindakan? Tidak peduli apa, seperti yang dikatakan Loseng, jika ada orang kuat di alam laut dewa di kota Tiangi, mungkin ada sedikit harapan untuk melawan kerajaan Dayu. Bagaimanapun, kerajaan ilahi Dayu mungkin tidak akan mengirim terlalu banyak orang kuat dari alam laut ilahi ke wilayah tengah. Meskipun kerajaan dewa jauh lebih kuat daripada wilayah tengah. Orang kuat di alam lautan dewa bukanlah kubis besar, karena mereka tidak akan berperang melawan orang lemah di wilayah tengah. Namun Loseng mengatakan mereka masih harus menunggu para penguasa besar alam lautan dewa yang disebutkan Loseng datang. Jadi mereka mengira orang-orang kuat ini datang dari kerajaan dewa. 9 orang kuat di alam laut dewa, 90 orang kuat di alam hidup dan mati. Si Kevan berkata dengan ekspresi pahit di wajahnya. Tidak peduli apakah bala bantuan yang diharapkan Loseng akan datang atau tidak, itu tidak masuk akal. Sekarang salah satu dari 90 orang kuat ini adalah sosok yang mendominasi di wilayah tengah. Namun orang kuat di alam hidup dan mati ini setara dengan pejuang kuat di benua naga laut dalam. Misalnya Neng Yudi baru saja menerobos alam hidup dan mati dan setara dengan santo perang tingkat pertama. Jadi baik orang kuat di alam hidup dan mati atau orang kuat di alam suci pertempuran, dia harus melalui bencana hidup dan mati. Seperti yang disebutkan Sun sebagai bencana surgawi kecil. Karena kesengsaraan surgawi kecil bukan hanya cobaan hidup dan mati bagi para pejuang, tetapi juga sebuah ujian. Setelah memasuki alam hidup dan mati, Anda dapat maju ke alam lautan dewa. Setelah melewati beberapa kesengsaraan kecil, meskipun kesengsaraan ini berbeda untuk setiap prajurit, namun jika Anda ingin maju ke alam lautan dewa, Anda harus melalui setidaknya 5 kali hingga 6 kesengsaraan kecil ini. Selain itu, semakin tinggi bakat seorang pejuang dan semakin banyak kesengsaraan kecil yang dia alami, tapi semakin kuat dia setelah memasuki alam lautan dewa. Oleh karena itu, banyaknya kesengsaraan kecil juga menjadi ukuran masa depan seorang pejuang. Namun ada banyak prajurit alam suci perang di benua naga laut, dan kumpulan prajurit alam suci perang saat ini adalah elit di antara tanah suci mereka. Dan mereka hanya selangkah lagi untuk menerobos alam lautan dewa. Jadi mereka pada dasarnya adalah orang suci perang tingkat ke-6 atau bahkan tingkat ke-7. Dengan kata lain, orang-orang suci perang ini telah melewati 6 atau bahkan 7 kesengsaraan hidup dan mati. Jadi salah satu dari mereka berdiri. Dia akan lebih kuat dari Juisi yang telah selamat dari 4 kali kesengsaraan hidup dan mati.
Dengan kata lain, siapapun yang datang ke wilayah tengah dapat menyapu seluruh wilayah tengah. Jadi ratusan orang ini bisa dianggap keberadaan yang begitu menakutkan. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa banyak pejuang di aliansi bisnis dunia, ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka juga sangat ketakutan. Bahkan si Kevin, Yan Yuesan, dan Mohesan tiba-tiba merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Bagaimanapun terakhir kali mereka menghadapi sekte dewa jahat, mereka masih memiliki keberanian untuk bertarung dengan mereka. Tetapi sekarang menghadapi orang-orang super kuat ini, mereka bahkan tidak memiliki kepercayaan diri untuk bisa melawan mereka. Lagi pula, kesenjangan kekuatan ini terlalu besar, jadi perlawanan apapun akan sia-sia saja. Meskipun demikian, si Kevin masih dengan berani terbang ke depan dan membungkuk kepada banyak orang yang sangat berkuasa. Saya adalah pemimpin aliansi bisnis dunia dan saya telah bertemu dengan semua orang yang berkuasa dari kerajaan dewa. Mendengar itu, si Tuotian melirik pria gemuk di depannya dan bertanya, "Di mana Lo Sheng?" Meskipun kekuatan si Kevin bagus, itu hanya untuk orang kuat di wilayah tengah. Di mata si Tuotian, dia hanyalah prajurit puncak dan prajurit tingkat si Kevin hanya berguna sebagai di benua naga laut untuk bersaing mendapatkan tempat duduk di puncak menara dosa. Terlebih lagi, si Tuotian diam-diam mengevaluasi kekuatan si Kevin dalam hatinya. Bahkan di antara para pejuang papan atas, kekuatan orang ini dianggap tertinggal dibandingkan dengan Zhou Fengyin dan Zhou Shuhe. Orang ini mungkin tidak sebaik dia, dan bahkan lebih. Mustahil untuk dibandingkan dengan klan Joye dan para pejuang puncak dari klan iblis. Mendengar pertanyaan orang kuat alam lautan dewa di depannya, si Kevin menunjukkan keraguan di wajahnya. Sejujurnya, berdiri di posisi pemimpin aliansi bisnis, dia harus menyerahkan Lo Sheng tanpa ragu-ragu sekarang. Demi kelangsungan aliansi bisnis dunia, ini adalah pendekatannya yang paling tepat untuk sepenuhnya memisahkan hubungan antara aliansi bisnis dan Lo Sheng. Tapi orang-orang berkuasa dari kerajaan dewa ini seharusnya tidak tertarik dengan aliansi bisnisnya. Bagaimanapun juga, Lo Sheng telah memberikan kontribusi yang besar pada aliansi bisnis dunia miliknya. Meski si Kevin menyebut dirinya seorang pengusaha, tapi masih sulit baginya untuk mengkhianati Lo Sheng seperti ini. Namun sebagai pemimpin aliansi bisnis, dia tidak boleh mengecewakan aliansi bisnis dunia. "Saudara laki-laki," Yan Yuesan berteriak pada si Kevin. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak mengerti mengapa si Kevin ragu-ragu? Dalam pandangan Yan Yuesan, orang-orang kuat ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak sama sekali. Bahkan jika mereka ingin melindungi Lo Sheng, mereka hanya memukulkan telur ke batu. Si Kevin diam-diam menghela nafas. Apa yang dipikirkan adalah mungkin Lo Sheng tidak akan menyalahkan dirinya sendiri. Belum lagi Lo Sheng awalnya berada di kota Tiangi, dan sekarang Lo Sheng tidak mungkin untuk melarikan diri, bahkan jika dia ingin. Namun sebelum si Kevin dapat berbicara, seberkas cahaya terbang dari kota Tiangi, dan Lo Sheng lah yang datang. Oleh karena itu, banyak tetua dari aliansi bisnis dunia dan 3 pemimpin aliansi gemuk menoleh dan melihat ke atas. Melihat penampilan Lo Sheng yang tenang dan tenang, wajah mereka menunjukkan ekspresi terkejut, karena bagaimana orang ini bisa begitu acuh tak acuh. Tampaknya ratusan orang kuat dari kerajaan dewa ini tidak dianggap serius sama sekali. Tapi apakah Lo Sheng benar-benar punya cara untuk melawan mereka? Tapi bukan hanya pejabat senior dari aliansi bisnis dunia yang terkejut. Di kota Tiangi, diakon dan pejuang yang tak terhitung jumlahnya dari aliansi bisnis juga diam-diam mengamati situasi di langit. Wajah setiap prajurit ditutupi lapisan es. Pemandangan ini, bahkan orang buta pun tahu bahwa situasi kota Tiangi sangat berbahaya. Namun di hadapan semua orang, Lo Sheng melayang di depan si Tuotian, menunjukkan senyuman tipis dan kemudian berkata, "Terakhir kali kita mengucapkan selamat tinggal pada para senior. Saya pikir itu akan jauh, tapi saya tidak menyangka
Saya akan memanggil semua orang untuk membantu, jadi saya sangat malu. Si Tuhotian tersenyum tipis. Tuan Muda Loseng berkata bahwa lingkungan yang Anda ciptakan untuk ras manusia mungkin akan diberkati untuk generasi mendatang. Jadi masalah sepele ini tidak penting. Jelas Loseng sendiri membalikkan situasi di Menara Dosa dan dampak serta signifikasinya terhadap tanah suci hati ungu sangat mendalam. Selama ras manusia diberi waktu yang cukup, dia pasti akan menjadi salah satu klan teratas di benua naga laut di masa depan. Dan tanah suci hati ungu memiliki pengaruh besar pada Loseng. Jadi bagaimana mereka tidak bersyukur? Justru karena alasan inilah si Tuhotian pergi ke sana secara langsung. Loseng tersenyum tipis dan sedikit cahaya merah keluar dari sekelilingnya. Cahaya itu terjerat dan terkondensasi satu sama lain dan kemudian berubah menjadi tubuh ramping, yaitu roh pedang Loseng, Sun. Pada saat Sun muncul, 6 master besar alam laut dewa dari klan Yoye dan lusinan orang kuat dari alam hidup dan mati, semuanya berlutut di udara menghadap Sun dan berkata serempak, "Saya telah melihat Raja." Melihat lusinan master di alam hidup dan mati dan beberapa ahli alam lautan dewa memberi penghormatan kepadanya, roh pedang Loseng. Di kota Tiangi, Sekevan, Yayuesan, Mohesan, banyak tetua dan prajurit yang tak terhitung jumlahnya tercengang secara bersamaan. Pada saat ini, kepala mereka tidak dapat diputar untuk sementara waktu, karena adegan ini telah sepenuhnya menumbangkan pandangan dunia mereka. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang ini sepertinya bukan orang kuat di kerajaan Dayu. Apakah orang-orang ini adalah bala bantuan yang disebutkan Loseng? Jika mereka hanya bala bantuan, mengapa mereka begitu menghormati roh pedang di sebelah Loseng? Apakah perlu memberikan hadiah sebesar itu? Bagaimanapun, jika tidak ada kerajaan dewa di wilayah tengah, sedangkan bagi para pejuang, mereka hanya dihormati karena kekuatannya. Bahkan Cuisi tidak memenuhi syarat untuk membuat orang berlutut untuk beribadah. Lagi pula, semua orang adalah pejuang dan tidak ada yang mau menuruti siapapun. Meskipun Cuisi memang kuat, tapi dia jelas tidak sekuat itu. Untuk sekelompok prajurit alam kesengsaraan kekosongan berlutut untuk memuja Cuisi, apalagi ada orang kuat lainnya di alam hidup dan mati. Kecuali kerajaan dewa didirikan dan sistem monarki didirikan, para pejuang di seluruh wilayah tengah mungkin akan menyerah, tapi ini akan memakan waktu lama untuk mengkonsolidasikan kekuatan kekaisaran dan memungkinkan banyak pejuang di wilayah tengah untuk mengenali Anda sebagai raja mereka. Baru saat itulah seseorang yang memenuhi syarat bisa mengklaim gelar kaisar. Meski begitu, orang yang benar-benar berkuasa tetap tidak akan memberi Anda hadiah sebesar itu. Tapi orang-orang kuat di alam lautan dewa di depan, mereka benar-benar berlutut di depan Sun, dan kesalehan di wajah mereka sepenuhnya datang dari hati mereka, dan jelas tidak disamarkan. Oleh karena itu, si Kewan benar-benar tidak bisa berkata sekata saat ini. Jika dia dapat berbicara, dia benar-benar ingin berteriak, "Tolong beritahu saya sekarang apa yang terjadi." Bahkan jika mereka mencoba mematahkan pikiran mereka, mereka tidak dapat membayangkan bahwa roh pedang di sebelah Loseng adalah raja dari klan Yoye dan simbol spiritual yang mendominasi seluruh klan Yoye di dunia atas. Belum lagi alam lautan dewa, bahkan para penguasa alam yang jauh lebih kuat dari Sun, mereka masih harus memberi penghormatan kepada Sun. Jadi di mata mereka ini adalah hal yang sangat normal. Sun memandang sekilas ke beberapa ahli alam lautan dewa dan kemudian berkata dengan lembut, "Tidak perlu sopan." Mendengar itu, orang-orang kuat dari klan Yoye berdiri tegak dan menyingkir dengan hormat. Si Kevan dengan ragu-ragu melayang ke sisi Loseng dan bertanya dengan gemetar, "Saudara Loseng, apa yang sebenarnya terjadi?" Karena si Tuhotian itu berkata kepada Loseng bahwa dia adalah pahlawan muda Loseng.
Jadi status Lo Sheng dan si Tuo Tian secara alami setara. Jadi si Kevin tiba-tiba merasa bahwa dia telah bertindak terlalu jauh dengan memanggilnya saudara Lo Sheng. Tapi Lo Sheng baru berusia 20 tahun. Jadi apakah si Kevin harus memanggilnya Tuan Lo Sheng? Tapi dia sangat tidak menyukainya. Bahkan Cui Si pun tidak mampu membuat si Kevin memanggilnya seperti itu. Jadi si Kevin benar-benar bingung. Tapi bagaimana Lo Sheng tahu bahwa si Kevin begitu terjerat dalam hatinya? Namun saat melihat ekspresi si Kevin yang tergagap, Lo Sheng juga tahu bahwa dia mungkin dikejutkan oleh sekelompok si Tuo Tian. Jadi Lo Sheng meyakinkan, "Pemimpin Si, jangan khawatir, orang-orang ini adalah teman yang saya buat dalam 2 tahun terakhir." Teman? Si Kevin memang sudah tidak khawatir lagi. Mungkin hanya tidak khawatir, tapi dia juga sangat gembira. Dengan sekelompok orang yang duduk sebagai penanggung jawab, apa itu kerajaan Dayu. Tapi di mana Lo Sheng berada dalam 2 tahun terakhir, dan dia telah mendapatkan sekelompok teman seperti ini. Dan betapa bermartabatnya Lo Sheng bisa mengundang sekelompok teman seperti itu. Yan Yuesan selalu tidak sabar. Dia ingin menarik Lo Sheng sekarang dan membiarkan Lo Sheng memberitahunya alasan semuanya. Tapi dengan ratusan orang kuat yang duduk di sampingnya, bagaimana mungkin Yan Yuesan berani berbicara lebih banyak? Adapun Mo He-san, awalnya dia berbicara lebih sedikit dan wajahnya yang gemuk dan putih menunjukkan sedikit ekspresi. Sekarang dia terlihat paling normal, tetapi tingkat keterkejutan di hatinya tentu tidak kalah dengan orang lain. "Teman, bagus, teman." Si Kevin tertegun sejenak lalu tersenyum dan berkata, "Karena kalian adalah teman Lo Sheng, aliansi bisnis dunia kita harus mengadakan jamuan makan untuk menghiburnya. Cepat, silakan masuk ke kota Tiangi." Jelas beraninya si Kevin sedikit lalai saat ini. Namun setelah perkataan si Kevin keluar, tidak ada ekspresi di wajah si Tuo Tian dan yang lainnya. Bahkan senyuman sopan pun tidak ada. Si Kevin mungkin adalah sosok yang terkenal di wilayah tengah sebagai pemimpin penting dari aliansi bisnis. Pengaruhnya tidak kecil. Namun di mata si Tuo Tian, dia hanyalah karakter kecil yang tidak layak untuk disebutkan. Lagi pula ratusan orang kuat dari benua naga laut ini hanya mengenali Lo Sheng dan Sun. Melihat tatapan acuh tak acuh mereka, si Kevin menggaruk kepalanya karena malu. Dia tidak tahu harus berkata apa dan hanya bisa menatap Lo Sheng dengan mata memohon. Jelas Lo Sheng tidak ingin si Kevin terlalu malu, jadi dia tersenyum sedikit dan berkata kepada si Tuo Tian, "Senior Ho Tian, Anda datang dari jauh. Saya Lo Sheng tentu saja harus memperlakukan kalian semua dengan baik. Jadi silakan datang ke kota untuk berbicara." Mendengar itu, si Tuo Tian mengangguk dan banyak orang kuat mengikuti Lo Sheng dan terbang menuju kota Tiangi. Di aula indah kota Tiangi, ratusan meja lebar berjejer. Dengan segala jenis keindahan berkumpul di antara mereka dan hidangan lezat dibagikan dengan tergesa-gesa. Lagi pula bagaimana aliansi bisnis dunia bisa sedikit lalai dalam menerima orang-orang berkuasa ini. Jadi dapat dikatakan bahwa ini adalah tingkat penerimaan tertinggi dalam sejarah aliansi bisnis. Sekarang segala jenis makan lezat disajikan seperti air mengalir. Sebagian besar bahan-bahan ini adalah harta karun di gudang aliansi bisnis. Dan beberapa di antaranya adalah bagian paling berharga dari monster level 7 atau bahkan level 8. Bagaimanapun, ada banyak talenta di kota Tiangi. Tidak hanya alkemis dan pemurni senjata, tetapi juga koki top di seluruh wilayah tengah. Jadi kualitas hidangan yang dihasilkan dengan cara ini tentu saja adalah yang terbaik. Namun, adegan yang mengejutkan si Kevin dan lainnya muncul secara acak. Banyak pejuang di wilayah tengah tidak menyangka bahwa orang-orang kuat ini akan terlihat begitu jelek saat makan. Sambil memuji semua jenis hidangan, mereka melahap makanan dalam jumlah besar. Namun si Kevin tidak tertekan. Bagaimanapun, aliansi bisnis dunia jauh lebih kaya daripada sekte lainnya.
Jadi bagaimana mereka bisa hidup dalam kemiskinan? Hanya saja si Kevin tidak pernah menyangka bahwa orang-orang kuat di alam hidup dan mati dan alam laut ilahi ini bisa melihat hidangan ini, seperti halnya orang pedesaan yang memasuki kota. Sepertinya mereka belum pernah makan makanan lezat seperti itu selama beberapa kehidupan, yang mana benar-benar membuat mereka bingung. Tapi meskipun si Kevin tidak bisa memahaminya, tapi Loseng tahu alasannya dengan sangat baik, bahwa si Tuhotian tentu saja meremehkan kekuatan para pejuang alam tengah, karena sangat sulit bagi orang kuat di alam hidup dan mati untuk dilahirkan di alam tengah. Sedangkan di benua naga laut, orang kuat di alam hidup dan mati adalah level Warsen. Tapi di sini mereka bahkan tidak bisa berdiri sendiri, yang menunjukkan kedua benua tersebut sama sekali tidak memiliki level kekuatan yang sama. Namun, seluruh benua naga laut selalu berada dalam kekacauan. Lebih dari selusin tanah suci saling menyerang, dan berbagai konflik pecah di sekitar Menara Dosa. Sehingga setiap ras harus menghadapi krisis kelangsungan hidup dalam lingkungan ini, baik itu tanah suci hati ungu atau tempat suci lainnya. Prioritas pertama adalah menampilkan seni bela diri dan membina orang-orang kuat, karena ada budidaya makan dan minum bisa lahir. Bagi seorang pejuang, selama bisa makan, meskipun tidak enak, mereka harus menelannya dengan paksa agar bisa bertahan hidup. Faktanya, selain memiliki banyak orang berkuasa di benua Poseidon, dalam aspek lain seperti sastra, seni, mereka jauh lebih luas dan mendalam dibandingkan dengan yang ada di wilayah tengah, karena prioritas pertama mereka adalah untuk bertahan hidup dan menjadi lebih kuat. Dibandingkan dengan wilayah tengah, mereka jauh lebih beruntung. Ras lain tidak memiliki ruang untuk berkembang sama sekali. Setelah umat manusia menduduki wilayah tengah, setidaknya tidak ada krisis kelangsungan hidup. Jika ada, itu hanya perselisihan antar manusia. Begitu juga dalam periode sejarah. Kebudayaan yang kaya dan penuh warna lahir di sungai yang panjang. Seperti kata pepatah, memakan orang itu berlidah pendek dan bertangan lembut. Sekarang orang-orang kuat di benua naga laut bisa bersenang-senang sehingga suasana menjadi hidup. Si Tuhotian juga berbicara dan tertawa dengan si Kevin dan belajar dari si Kevin tentang perkembangan ras manusia di wilayah tengah. Dan si Kevin juga fasih dalam menjawab si Tuhotian satu persatu. Usai makan dan minum, ratusan wanita cantik dengan rok panjang memasuki istana dengan berbagai suara sutra dan bambu yang dimainkan. Para wanita cantik pun menari dengan anggun. Malam ini, orang-orang di aliansi dunia sangat sibuk untuk menghibur kelompok orang-orang berkuasa ini. Aliansi bisnis juga menggunakan seluruh kekuatannya, meskipun Loseng sedang duduk di kursi utama. Meskipun dia memiliki senyuman di wajahnya, tetapi minatnya tidak terlalu tinggi. Karena yang paling dia khawatirkan adalah Ning Yudi. Meskipun dia dirawat oleh pembantunya, dia masih terbaring diam di tempat tidurnya dan tidak bisa bergerak. Setelah berurusan dengan orang-orang kuat kerajaan Dayu, dia harus pergi ke 4 kerajaan besar secara langsung untuk mengetahui asal-muasal batu giok kuno tersebut. Namun sebelum itu, Loseng terlebih dahulu meminta bantuan dari si Tuhotian dan yang lainnya untuk melihat apakah mereka dapat menyembuhkan Ning Yudi. Di tengah musik dan nyanyian di tengah malam, bagi orang dengan tingkat kultivasinya masing-masing, tetap bisa penuh energi meski tidak tidur selama beberapa bulan. Di istana Tianchen, si Tuhotian mengulurkan tangannya untuk merasakan denyut nadi Ning Yudi dan menggelengkan kepalanya, dan sampai pada kesimpulan yang sama. Wanita ini tidak sakit parah, tetapi vitalitasnya telah benar-benar habis. Jika Anda ingin menyelamatkan dia, Anda harus menemukan sesuatu untuk mengisi kembali kekuatan hidupnya. Apakah hal seperti itu ada di benua naga laut? Loseng bertanya dengan penuh semangat. Si Tuhotian menggelengkan kepalanya. Saya belum pernah melihatnya di daratan, dan saya tidak berani mengatakan apakah itu ada di Gua Suaming.
Namun jika hal seperti itu ada di Gua Xuanming di masa depan, Tanah Suci Hati Ungu pasti akan mengirim orang ke sana. Mendengar itu, ada senyuman yang dipaksakan di wajah Lo Sheng. Meskipun dia yakin si Tuo Tian bisa melakukan apa yang dia katakan, belum lagi apakah memang ada di Gua Xuanming, Lo Sheng tidak bisa menunggu terlalu lama. Bagaimanapun kekuatan hidup Neng Yudi terus-menerus dikonsumsi. Meskipun dia menggunakan batu giok kuno Li Hitai untuk mengisi kembali, sebagian dari kekuatan hidup Neng Yudi itu hanya setetes air dalam ember. Dan Lo Sheng tidak tahu berapa lama Neng Yudi bisa bertahan. Dari sudut pandang ini, Lo Sheng masih harus pergi ke 4 kerajaan dewa untuk menemukan petunjuk tentang batu giok kuno. Setelah ratusan orang kuat ini menetap di kota Tianyi, Lo Sheng sangat menantikan bahwa orang kuat dari kerajaan Dayu akan segera datang di wilayah tengah, karena hanya setelah menyelesaikan masalah ini, Lo Sheng dapat pergi. Tapi setelah menunggu dan menunggu hampir sebulan, mereka masih belum datang, sehingga Lo Sheng sedikit cemas. Dia bahkan menyesal menghancurkan cermin Bagua. Jika tidak, dia bisa menggunakan cermin Bagua untuk memprovokasi orang itu, sehingga dia bisa cepat melewati lautan bintang yang ganas. Pada saat ini, Lo Sheng dan yang lainnya merasa cemas, tetapi si Tuo Tian dan yang lainnya tidak cemas sama sekali. Wilayah tengah mungkin tidak cocok untuk berkultivasi, tetapi sangat cocok untuk kehidupan. Selama berada di kota Tianyi, kehidupan mereka sangat santai, dan mereka juga sangat menghargai makanan dan adat istiadat wilayah tengah. Namun selera dan estetika mereka berbeda. Hanya saja pandangan mereka pada dasarnya sama. Adapun orang-orang kuat dari klan Yoye, mereka bahkan tidak terlalu cemas, karena bisa menemani raja adalah kehormatan terbesar mereka, bahwa mereka masih takut Sun akan mengusir mereka. Sekarang hanya 33 hari setelah si Tuo Tian memimpin ratusan orang kuat di wilayah tengah. Di atas laut bintang yang bergejolak, 6 sinar cahaya melaju dengan sangat cepat. Bagaimanapun bukanlah tugas yang mudah untuk melewati lautan bintang yang bergejolak. Bahkan setelah badai lautan bintang mereda, mereka masih harus menghadapi binatang buas yang tak ada habisnya di lautan bintang. Lagi pula ada kekuatan beberapa binatang buas tingkat 10 atau bahkan tingkat ke-11. Bahkan sebanding dengan yang kuat di alam laut dewa. Bahkan orang kuat seperti Wu Xinsang yang berada di alam lautan dewa harus berhati-hati dan tidak memprovokasi binatang buas itu. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.